Selamat datang kembali di Bang Kobel Channel. Kali ini, Bang Kobel Channel akan melanjutkan alur cerita Soul Land 2. Bagi yang baru bergabung, silahkan cek playlist agar bisa review alur ceritanya dari awal. Yang belum bergabung silahkan klik tombol subscribe, aktifkan pula loncengnya agar tidak ketinggalan alur cerita seru berikutnya. Terima kasih. Pada saat yang sama, Huo Yuhao merilis berbagai deteksi spiritual dan shock rohnya. Meskipun baru 3 bulan berlalu, budidaya mereka meningkat dalam jumlah besar. Selain itu, mereka memiliki pemahaman diam-diam satu sama lain. Oleh karena itu, ketika mereka tiba-tiba melepaskan keterampilan mereka, Wang Dong meraih Huo Yuhao dari belakang dan dengan cepat terbang mundur. Ma Xiaotao jelas ceroboh. Tidak mungkin dia bahkan memperhatikan pemimpin jiwa 1 dan 2 cincin. Saat dia melepaskan jiwa bela dirinya, bulu merah api yang mempesona menutupi seluruh tubuhnya. Namun, Wang Dong sudah mulai terbang dengan cepat bersama Huo Yuhao. Setelah itu, Ma Xiaotao melihat kerlip cahaya ungu di mata Huo Yuhao. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah tatapan Huo Yuhao telah menjadi serupa dengan 2 jarum tajam yang menusuk ke arahnya, yang secara tidak sadar menutup matanya. Selanjutnya, otaknya merasa pusing sesaat. Kekuatan spirit shock Huo Yuhao telah meningkat dalam kekuatannya ketika Purple Demon Eyes-nya telah menembus. Bahkan dengan tingkat kultivasi 6 cincinnya, Ma Xiaotao belum bisa menerimanya secara langsung. Meskipun itu hanya menghentikan Ma Xiaotao sejenak, Wang Dong sudah berhasil menyerbu keluar dari hutan dengan Huo Yuhao di belakangnya, kembali ke jalur tepi danau. Kembali ke gedung sekolah, teriak Huo Yuhao. Pada saat yang sama, dia mengayunkan tangannya ke arah Ma Xiaotao, menyebabkan beberapa lampu es terbang langsung ke arahnya. Itu adalah senjata tersembunyi yang diberikan Tang Ya padanya. Dia telah menggunakan teknik melempar yang paling dasar, meskipun tercepat, ketika dia melemparkannya. Aliran udara yang intens secara bersamaan meletus dari pola emas di sayap Wang Dong, dengan cepat mendorongnya ke kejauhan. Tapi bagaimana Ma Xiaotao mau membiarkan mereka berdua melarikan diri? Dia hanya mengabaikan senjata tersembunyi Huo Yuhao dan bergegas menuju mereka dengan cepat. Sepasang sayap berapi besar membentur, menyebabkan semua senjata logam yang tersembunyi di depannya langsung melebur menjadi cairan yang jatuh ke tanah. Panas mengerikan yang dipancarkan darinya mirip dengan tangan besar yang mencoba untuk meredam Huo Yuhao dan Wang Dong dari belakang. Deteksi spiritual Huo Yuhao adalah keterampilan yang sangat kuat yang bisa membalikkan hasil pertempuran, tapi itu hanya ketika kedua belah pihak berada di peringkat yang sama. Ketika mereka menghadapi lawan seperti Ma Xiaotao, itu adalah keterampilan yang terlalu tipis. Bahkan jika mereka dapat secara akurat memprediksi gerakannya, apa yang bisa mereka lakukan? Bahkan jika mereka tahu segalanya tentang dia, mereka masih tidak bisa menghentikannya. Wang Dong sudah melakukan yang terbaik untuk terbang sebaik mungkin, tetapi gelombang panas menelan mereka berdua dalam apa yang praktis instan. Jika seseorang melihatnya dengan pandangan mata burung, mereka akan menemukan bahwa sosok Ma Xiaotao telah menangkap keduanya pada dasarnya dalam sekejap. Setelah itu, sepasang sayap berapi besarnya telah meluas, sebelum tiba-tiba melipat ke dalam, menjebak Huo Yuhao dan Wang Dong di dalamnya. Ma Xiaotao meraih mereka berdua dengan kerah mereka. Undulasi kekuatan jiwanya yang mengerikan menyebabkan mereka berdua segera kehilangan kemampuan mereka untuk melawan. Api mengelilingi mereka, menyebabkan mereka sepenuhnya tidak dapat melihat dunia luar sama sekali. Bahkan berbicara adalah tugas yang mustahil. Ma Xiaotao diam-diam menunggu di sana dengan ekspresi serius di wajahnya. Setelah setengah jam berlalu, alisnya berkerut. Apakah itu benar-benar kebetulan terakhir kali? Dia hanya punya satu tujuan dari bergerak melawan mereka berdua, untuk mengusir Master Jiwa tipe S yang sebelumnya menekannya. Namun, semuanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Jika Anda melihat situasi dari luar, dia sudah menelan Huo Yuhao dan Wang Dong dalam kobaran api. Namun, guru jiwa itu masih belum muncul. Lampu berapi mundur, menyebabkan api di sekitarnya memudar. Ma Xiaotao juga mendapatkan kembali ketenangannya. Dia mengendurkan cengkeramannya pada Huo Yuhao dan Wang Dong, menyebabkan mereka tersandung dan jatuh ke tanah. Ma Xiaotao dengan acuh tak acuh berkata, "Karena ini tidak ada hubungannya dengan kalian berdua, ya sudah. Saya tahu bahwa kalian berdua tidak akan menerima ini, jadi bekerja keras dan berkultivasi. Jika kamu bisa memasuki halaman dalam suatu hari nanti, aku akan memberimu kesempatan untuk menantangku."
Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Dia benar-benar mengabaikan mereka berdua, yang dipenuhi dengan kemarahan. Wanita gila ini, Wang Dong berteriak dengan marah. Huo Yuhao memanjat, lalu menarik Wang Dong. Biarkan saja, jika Anda masih memiliki kekuatan untuk mengutuknya, gunakan untuk berkultivasi ketika Anda kembali. Dia tidak salah, salah siapa kita tidak lebih kuat darinya. Mari kita kembali. Sebelumnya, ketika Ma Xiaotao telah dipaksa kembali oleh jari Skydream Ichewon, Huo Yuhao telah melihat segalanya. Karena ini, dia samar-samar menebak apa yang sedang dibicarakan Ma Xiaotao. Praktis tidak ada kemungkinan Ma Xiaotao yang berpikiran jernih membunuh mereka, dia hanya ingin memaksa Skydream Ichewon keluar. Namun, Huo Yuhao sudah menyimpulkan tujuannya, tetapi bahkan jika dia tidak melakukannya, Skydream Ichewon masih belum bisa keluar. Orang tua itu tidur nyenyak, dia sudah mengatakan bahwa dia tidak akan bisa membantu Huo Yuhao selama 1 tahun lagi. Ketika Xiao Xiao melihat mereka berdua pada hari berikutnya, dia tidak bisa menahan sedikitpun rasa kaget muncul di wajahnya yang menawan. Apa yang terjadi pada kalian berdua? Kenapa kalian berdua memiliki wajah jelek di wajahmu? Apakah kakak perempuan senior dari halaman dalam melakukan sesuatu padamu? Petik 2. Wang Dong menjawab lebih dulu, jelas tidak. Dia hanya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada kami. Jangan khawatir tentang itu, ayo cepat dan pergi ke penilaian. Dia jelas tidak mau berbicara tentang hal yang memalukan. Karena mereka adalah tim yang telah mencapai hasil terbaik selama turnamen 5 putaran sebelumnya, mereka mampu tetap berada di arena ke-33. Setelah banyak digambar ulang, mereka dipasangkan dengan 5 tim lain untuk melanjutkan penilaian mereka. Siswa-siswa ini jelas bukan peringkat pertama dari arena lain, karena itu mereka pasti tidak akan bertemu lawan yang luar biasa kuat selama 5 putaran berikutnya. Namun, itu masih tidak akan mudah bagi mereka seperti pertandingan sebelumnya. Guru Wang Yan melirik tim Huo Yuhao yang beranggotakan 3 orang dengan tatapan tajam di matanya, lalu melanjutkan untuk membuat pengumuman, baiklah, semua orang hadir. Karena, tim Huo Yuhao, kelas 1 dapat memperoleh hasil terbaik di arena ini selama 5 pertandingan sebelumnya, mereka adalah tim unggulan dari arena ini. Adapun urutan pertandingan pertama dari putaran ke-6 arena 33 adalah, tim kelas 1 Huo Yuhao versus tim kelas 7 Huang Cutian. Mulailah penilaian. Petik 2. Ketika kedua belah pihak memasuki arena, tim 3 orang Huo Yuhao langsung tercengang oleh fakta bahwa ada pasangan siswa perempuan yang identik di tim lawan. Kedua siswi itu berambut biru, dan wajah mereka yang mungil dan lembut tampak kemerahan. Mereka terlihat sangat imut, dan bahkan tampak sedikit lebih muda dari mereka. Sepasang kembar. Seorang siswa pria yang tinggi dan kokoh berdiri di depan kedua gadis itu, dia jelas-jelas Huang Cutian, pemimpin tim mereka. Saya Huang Cutian. Gadis di sebelah kiri saya adalah Lan Susu, sedangkan gadis di sebelah kanan saya adalah Lan Luoluo. Mohon saran kami. Petik 2. Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao. Mohon saran kami. Huo Yuhao menjawab. Kedua belah pihak mengambil posisi mereka. Sisi Huo Yuhao mengikuti formasi asli mereka, dengan Wang Dong di depan, Xiao Xiao di tengah, dan Huo Yuhao di sudut arena. Di sisi lain, Huang Cutian berdiri di depan, sementara Lan Susu dan Lan Luoluo berdiri di belakangnya. Tim hanya bisa memiliki satu master jiwa sistem serangan, dan itu sangat jelas bahwa salah satu dari si kembar tidak mungkin menjadi master jiwa sistem serangan tim mereka. Oleh karena itu, sangat mungkin bahwa mereka berdua adalah master jiwa sistem bantu, atau bahkan keduanya master sistem jiwa kontrol seperti tim Huo Yuhao. Guru Wang Yan berteriak pelan, biarkan penilaian dimulai. Kedua belah pihak dengan cepat melepaskan jiwa bela diri mereka. Huang Cutian meraung dan menggunakan kedua tangan untuk memukuli dadanya dengan paksa. Dia bahkan belum mencapai usia 12 tahun, namun tingginya sudah 1,5 meter. Setelah melepaskan jiwa bela dirinya, perawakannya langsung melesat hingga 1,8 meter atau lebih, sementara otot-ototnya yang melotot langsung merobek seragam sekolah yang dia kenakan terpisah, memperlihatkan otot-ototnya, yang telah berubah menjadi hitam metalik. Mata awalnya hitam telah berubah menjadi kuning, dan 2 gigi taring sekarang menonjol dari bibirnya yang menebal. Keempat tungkainya menjadi tebal dan padat, sementara otot-ototnya tampak sekuat baja. 2 cincin jiwa kuning secara bersamaan bangkit dari kakinya.
Secara mengesankan, dia adalah sistem serangan Soul Grandmaster. Pasangan kembar di belakang Huang Cutian juga melepaskan jiwa bela diri mereka, yang, tanpa diduga, ternyata adalah rambut mereka. Dua cincin jiwa secara tak terduga juga muncul di bawah kaki Lan Luoluo dan Lan Susu, keempatnya berwarna kuning. Dengan ayunan kepala mereka, rambut biru panjang mereka segera terangkat ke udara, dengan cepat menyebar di udara. Dengan cepat mencapai 10 meter panjangnya ketika melayang di udara. Terima kasih telah stay di Bang Kobel Channel. Support channel ini dengan klik tombol subscribe, like dan komen agar kalian tidak ketinggalan alur cerita seru lainnya. Satu subscribe satu like adalah penyemangat bagi Bang Kobel. Terima kasih.